Cerita dimulai dengan teriakan seorang anak perempuan yang berada di dalam lemari. Dia bersembunyi di sana karena telah menerima kekerasan dari orang tuanya. Saat dia dalam ketakutan akan amarah orang tuanya, aura kegelapan merasuki tubuhnya. Suatu hari, seorang siswi perempuan bernama Riani terlihat terburu-buru menuju ke sekolah karena sudah terlambat. Sesampainya di kelas, Riani langsung duduk di kursinya dan mengerjakan ujian dengan waktu yang tersisa. Karena waktu yang tinggal sedikit, Riani mengerjakannya dengan gelisah hingga tiba-tiba dia mengeluarkan percikan api dari tangannya dan membakar kertas ujian miliknya dan teman-temannya. Hal itu membuat Riani dan teman-temannya harus mengerjakan ujian kembali di lain hari. Sejak kejadian itu, Riani dipindahkan ke sekolah baru oleh orang tuanya. Ini bukan pertama kali Riani pindah sekolah. Dia beberapa kali dipindahkan karena selalu membuat masalah di sekolah-sekolah lamanya. Di sekolah baru, Riani pergi ke ruang musik dan di sana dia memainkan gitar sambil bernyanyi. Sambil bernyanyi, Riani bisa mendengar dan melihat warna suara serta nada. Setelah selesai bernyanyi, Riani keluar dari ruangan musik dan bertemu dengan 3 orang siswi. Mereka adalah Usi, Monica, dan Sasmi. Mereka sempat mendengar Riani bernyanyi saat di ruang musik. Kebetulan mereka juga sedang mencari vokalis untuk grup band mereka. Monica dan Sasmi mengajak Riani untuk bergabung. Sementara Usi masih belum bisa menerima bahkan meragukan Riani. Akhirnya Usi menantang Riani untuk datang ke studio musik yang biasa Usi, Monica, dan Sasmi gunakan untuk latihan. Di tempat lain, seorang pemuda yang sedang menonton video di media sosial tiba-tiba dirasuki oleh aura kegelapan. Sekitar matanya berwarna hitam dan kesadarannya menghilang. Pemuda itu kesurupan kemudian menyerang orang. Keesokannya, Riani berdiri di dekat studio yang biasa Usi dan teman-temannya gunakan untuk latihan. Di sana, dia masih ragu untuk menerima tantangan Usi. Kemudian hujan turun dan Riani ingin mencari tempat untuk berteduh. Tapi seorang pria datang untuk membagi payungnya kepada Riani. Pria itu bernama Leo. Leo adalah seorang fotografer yang seringkali mengambil foto di studio musik. Akhirnya, Leo dan Riani pergi ke studio musik bersama. Sesampainya di sana, Riani bertemu dengan Sasmi. Kemudian mereka memasuki ruang studio bersama Usi dan Monica. Riani menjadi vokalis sekaligus gitaris. Usi menjadi pianis dan Monica menjadi drummer. Sementara Sasmi menjadi manajer mereka yang bertugas untuk mencari job dan mengelola keuangan. Saat mereka sedang memainkan sebuah lagu, Leo dari kejauhan mulai mengambil gambar mereka secara diam-diam. Selesainya dari studio musik, mereka bertemu dengan salah satu band rock wanita yang terkenal yaitu Scorpion Sisters yang berisikan Carmine sebagai vokalis, Ranti sebagai basis, Yasmin sebagai drummer, dan Hannah sebagai gitaris. Riani, Usi, Monica, dan Sasmi sangat mengidolakan mereka sejak awal. Scorpion Sisters juga menjadi salah satu penyemangat mereka agar mereka bisa lebih hebat lagi. Di jalan pulang, Riani, Usi, Monica, dan Sasmi mulai memikirkan nama apa yang cocok untuk grup band baru mereka. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menggunakan nama The Virgo, karena mayoritas dari mereka berzodiak Virgo. Keesokannya, Riani dan yang lain mulai berlatih di rumah Usi. Itu adalah hari pertama Riani ke rumah Usi. Ketika di rumah Usi, ayah Usi datang ke studio untuk melihat anaknya latihan. Tapi sayangnya ayah Usi hanya suka jika anaknya bermain musik klasik. Satu kenyataan yang baru diketahui oleh Riani adalah jika Usi dan Monica memiliki orang tua yang tidak menyetujui mereka untuk membentuk sebuah grup band. Akhirnya Riani memberikan usul untuk The Virgo agar mengikuti audisi internasional yang bertajuk Stardom. Stardom adalah salah satu cara untuk menunjukkan bakat mereka dan bisa membanggakan orang tua mereka. Untuk mengantisipasi agar tidak ketahuan oleh orang tua mereka memutuskan untuk menggunakan topeng setiap kali tampil di berbagai acara. Setelah pulang dari rumah Usi, Riani mendapati ibunya yang sedang melihat berita tentang anak-anak kesurupan yang menyerang orang tuanya. Orang-orang yang mengalami kesurupan diduga telah melihat video yang tersebar di media sosial dan mereka akan kembali normal setelah 1 jam. Setelah mengalami kesurupan, mereka juga mulai menyerang orang tua mereka sendiri. Keesokannya, Riani, Usi, dan Monica ingin menjemput Sasmi dan melakukan latihan lagi untuk persiapan Stardom. Sesampainya di rumah Sasmi, mereka mendengar teriakan ibu Sasmi yang sedang menghindari serangan Sasmi.
Riani dan yang lain mendapati Sasmi yang sedang kesurupan dan menyerang ibunya dengan membabi buta. Dalam keadaan panik, tangan Riani mengeluarkan api kemudian mendorong Sasmi. Hal itu berhasil membuat Sasmi sadar. Tapi sayangnya Sasmi malah tertabrak motor dan menyebabkan kakinya patah. Melihat api yang keluar dari tangan Riani, Usi dan Monica sadar jika api itu dapat menyembuhkan orang yang mengalami kesurupan. Akhirnya, Riani menceritakan kepada Usi dan Monica kelainan yang dirinya alami. Sejak kecil, tangan Riani memang bisa mengeluarkan api, tapi dia tidak pernah mencoba untuk mengendalikannya. Api itu keluar di saat Riani sedang dalam kondisi terdesak. Kemudian Riani juga mampu mendengar dan melihat warna suara serta nada. Hal ini disebut sinestesia. Beberapa hari berlalu sejak Sasmi mengalami kesurupan. Saat itu di sekolah mereka mendapati siswi yang tiba-tiba kesurupan dan Riani mencoba untuk menghentikannya dengan apinya. Sayangnya api itu tidak keluar saat dibutuhkan. Riani berusaha beberapa kali hingga Sasmi menjambak rambut Riani dan akhirnya api Riani keluar dan berhasil membuat para siswi itu kembali normal. Di rumah Usi, Riani mencoba untuk belajar mengendalikan apinya. Usi, Monica, dan Sasmi juga berusaha memberikan dukungan agar Riani terbiasa menggunakan apinya untuk menyadarkan orang-orang yang kesurupan. Pada saat itu juga tanpa sadar kekuatan api Riani meningkat dan apinya menjadi biru. Akhirnya Usi dan yang lain berusaha untuk memadamkannya. Pada saat di sekolah, Usi, Monica, dan Sasmi mencoba untuk menonton video yang membuat siswi di sekolahnya kesurupan. Sementara Riani bersiap untuk menyadarkan mereka jika mereka kesurupan. Setelah menonton video tersebut, benar saja aura gelap merasuki tubuh mereka dan mulai mengalami kesurupan. Riani kemudian berhasil menyadarkan mereka kembali dengan apinya. Satu hal yang mereka sadari, dalam video tersebut terdapat hasil foto yang pernah diambil oleh Leo. Beberapa foto yang ada di video itu adalah milik Leo. Akhirnya Riani dan yang lainnya menemui Leo. Pada saat itu, Leo sedang mengambil foto ketika Scorpion Sister tampil di sebuah acara. Sesampainya di sana, Leo menjelaskan kepada Riani dan yang lainnya jika foto-foto dalam video itu memang miliknya. Tapi bukan Leo yang membuat video itu. Kemudian Leo menyebutkan nama seorang laki-laki yang membuat video itu. Orang itu adalah Juna. Juna merupakan seorang penikmat sekaligus pembajak lagu-lagu populer pada masa kini. Tanpa pikir panjang, Leo dan Riani pergi menemui Juna. Sementara yang lain tidak ikut karena Leo hanya membawa motor. Ketika sampai di kediaman Juna, Juna malah kabur tanpa memberikan alasan yang jelas. Leo dan Riani juga tidak berhasil menangkap Juna. Hari semakin berlalu, Riani semakin mahir untuk mengendalikan apinya dan beberapa kali dia bersama teman-temannya juga membantu orang-orang yang mengalami kesurupan. Saat beraksi, Riani juga menggunakan topeng untuk menutupi identitas dirinya. Suatu hari, Riani dan Leo pergi ke tempat cuci foto yang biasanya digunakan oleh Leo. Saat dalam perjalanan, Riani merasa jika ada orang yang mengikuti dirinya dan menguntit secara diam-diam. Orang misterius yang mengikutinya memakai pakaian serba hitam dengan wajah yang disembunyikan. Ketika pulang, Riani mendapati orang tuanya sudah diserang oleh 3 orang anak yang kesurupan. Saat itu Riani berjanji untuk menghentikan dalang dari semua kejadian ini. Pada malam hari, The Virgo mendapatkan email dari panitia Stardom jika mereka akan masuk ke babak audisi dan harus mengirimkan video saat mereka melakukan live music. Riani dan yang lainnya senang mendapat kabar itu. Kemudian mereka melakukan live music di suatu acara. Sayangnya di sana ada Juna dan orang misterius yang pernah mengikutinya. Ternyata orang misterius itu adalah orang yang menyebabkan kekacauan dan membuat orang-orang kesurupan. Juna yang sedang menonton live music The Virgo akhirnya diberikan aura kegelapan, kemudian kesurupan. Acara live The Virgo menjadi kacau, sayangnya Riani tidak bisa menangkap orang misterius itu. Setelah kejadian itu, Riani semakin sibuk untuk menyelamatkan orang-orang yang kesurupan. Hingga pada akhirnya Riani melewati beberapa kali latihan band dan menyebabkan The Virgo bubar. Ketika sampai rumah, Riani terlihat pucat dan kelelahan. Orang tua Riani memarahi Riani karena tahu jika Riani terlalu banyak menggunakan kekuatannya. Akibatnya, tubuh Riani menjadi lemah dan bisa menyebabkan kematian. Dengan penuh masalah, Riani merenung di sebuah taman. Tiba-tiba Leo hadir menghampiri Riani.
Leo menyarankan untuk melakukan penyelidikan kembali perihal video-video yang membuat orang kesurupan. Akhirnya, Riani dan Leo berhasil menemukan penyebabnya. Ternyata bukanlah video, melainkan suara yang ada dalam video tersebut. Dan suara itu adalah suara Carmine, sang vokalis Scorpion Sisters. Carmine melakukan semua ini karena dia mendapatkan kekerasan dari orang tuanya. Hingga saat itu dia sangat ketakutan dan bersembunyi di lemari. Kemudian mendapatkan kekuatan dari aura kegelapan. Mengetahui itu, Riani dan Leo berusaha untuk menyatukan kembali The Virgo agar bisa kembali mengikuti audisi Stardom. Hal ini Riani lakukan karena Carmine ingin membuat kota semakin kacau lewat suaranya saat Scorpion Sister tampil di Stardom. Acara Stardom yang dilakukan secara langsung akan memudahkan Carmine mempengaruhi orang-orang lewat suaranya. Setelah berhasil mengumpulkan kembali The Virgo, Leo dan The Virgo datang ke Stardom. Sayangnya mereka terlambat untuk mencegah. Carmine berhasil menyabotase dan membuat banyak orang kesurupan lewat suaranya. Akhirnya The Virgo dan Leo berusaha untuk menghentikan Carmine. Riani yang sudah terdesak akhirnya berhasil mengeluarkan api biru untuk mengalahkan Carmine. Sayangnya Riani langsung terjatuh karena tubuhnya sudah terlalu banyak mengeluarkan api. Riani terjatuh dan tidak sadarkan diri. Sementara keadaan di luar semakin kacau. Leo dan teman-temannya Riani mencoba untuk menyelamatkan Riani. Riani akhirnya sadar meski tubuhnya masih sangat lemah. Akhirnya Leo dan yang lainnya berusaha untuk mengembalikan kekuatan Riani lewat api yang Riani berikan kepada mereka saat kesurupan. Energi api itu kembali lagi ke tubuh Riani. Kemudian Riani meneriakkan kata Virgo pada acara live tersebut. Akhirnya suara teriakan Riani berhasil menyadarkan semua orang yang kesurupan dan berhasil menyelamatkan kota. Pada akhir cerita, Riani dan The Virgo mengganti nama grup band mereka menjadi Virgo and the Sparklings. Mereka juga berhasil menjadi pemenang acara Stardom dan membawakan sebuah lagu.